Selamat malam sahabat trader. Kita bahas atau review harga gold minggu kemarin sambil santai ngopi rokokan. Oke, langsung aja ya. Daily time frame daily D1. Oke, sebelumnya saya biasa trading itu mungkin termasuk ke tipe scalping ya. Karena biasanya saya trading dalam satu hari itu cuma dibagi 2 sesi. Sesi yang pertama saya trading sekitar jam 2 atau jam 3 siang ketika pasar Eropa London buka. Dan sesi kedua saya biasanya trading sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Sekitar pasar New York mulai buka. Begitu. Gold menarik. Gold itu menariknya karena menurut saya punya range atau volatil yang cukup tinggi setiap harinya. Jadi dalam satu hari bisa ada 2-3 tren, bahkan kalau misalkan lagi ramai banget bisa sampai 4 tren. Tren yang dimaksud dengan tren di gold dalam daily ya, itu bisa nyampe ke 1000 poin, 800, 900, 1000 poin, 1300 poin gitu. Rata-ratanya itu sekitar 1300 poin sampai dengan 3600. Kalau misalkan ada news besar itu bisa nyampe 4000 lebih ya. Bahkan pernah sempat ada anomali sekitar bulan Februari kemarin atau bulan April saya lupa. Itu sempat ada anomali penurunan harga sekitar 16.000 poin apa 13.000 poin gitu, saya lupa. Itu dalam waktu berapa enggak hitungan jam ya. Makanya emas itu benar-benar menarik menurut saya. Yang kedua, emas atau gold itu termasuk karakter pasar yang punya sifat setia terhadap SNR atau SND gitu kan. Makanya enak banget kalau misalkan kita pakai metode SND gitu. Kalau saya pribadi emang pakai SND, supply demand itu permintaan penawaran ya, logikanya kan gitu. Orang jual beli kan gitu, ada harga permintaan dan ada harga penawaran begitu. Oke, langsung aja. Ini daily, time frame daily. Saya udah marking zone tadi sebelumnya. Marking zone berarti udah naik zonanya. Ada zona di atas di sini disebutnya itu zona supply. Di bawah sini demand. Kita bahas yang kemarin. Minggu kemarin harga bergerak dari sini. Nah, di sini saya marking zone, coba lihat. Di sini ada sebuah zona supply ya. Zona satu kali sempat ke retest terus turun jauh. Dua kali ke retest masih turun. Sampai akhirnya di sini ngebuat sebuah zona. Sebenarnya zonanya ini lebar ya, dari sini sampai ke sini sebenarnya zonanya. Cuman saya di minimas zonanya. Terus retest lagi ke atas sampai akhirnya dia nge-break sebuah zona supply ini. Biasanya zona kalau udah ke retest lebih dari 2 dia akan nge-break gitu. Kalau nggak ketiga kalinya, kemungkinan besar keempat kalinya dia bakal nge-break. Contohnya seperti ini dia nge-break ketika ke retest yang ketiga kalinya. Ini zona satu kali retest, dua kali retest, dan ketiga kali retest dia nge-break. Kemungkinan besar target selanjutnya adalah zona yang ini. Oke. Lebar zonanya dari sini sampai ke sini sebenarnya, cuman kemungkinan besar yang paling terdekat adalah zona ini. Sekitar 18.85 atau 18.86 ya, mungkin bisa nyampe 18.90-an. 18.9 atau misalkan maksudnya 19.900 ya. Bisa jadi sampai sini targetnya. Kita lihat kalau misalkan di time frame daily seperti ini. Cuman karena saya bukan pemain long term atau swing, jadi saya jarang banget misalkan entry di sini terus saya biarin sampai sini. Saya bukan tipikal trader yang swing atau long term. Saya biasanya lebih ke scalping. Biasanya saya cuman pakai chart di time frame di 5 menit. Loh kok bang time frame-nya 5 menit gitu? Emang gak ada noise? Emang gak banyak noise? Banyak noise emang, cuman kalau misalkan udah paham karakternya sebenarnya zona, kalau kita ngomongin zona SND atau base
to base itu yang paling enak itu ada di time frame 5 menit. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kalau misalkan di zona besar itu udah masuk di time frame besar itu udah masuk zona, tapi ternyata masih sibuk. Dikarenakan di time frame kecilnya zonanya itu ternyata masih ada yang tersisa gitu. Maksudnya begini, kalau misalkan kita perhatikan di sini di time frame 5 menit ya, ini ada paling bawah zona ini. Anggap aja ini udah paling bawah ya. Anggap aja kita misalkan pasang zona di sini. Kita kalau misalkan harus marking zona ke sebelah kiri, kalau misalkan harus mengamati gitu ya, amati ke kiri, sejajarnya sama zona yang mana sih, dia masuk ke zona yang mana. Di sini kan sebenarnya kan sini kan, coba lihat di sini sebenarnya kan, nah zona yang ini kan. Biasanya marking zonanya kan di sini. Marking zona kalau di 5 menit. Kalau di 1 jam mungkin ada di sini zonanya udah masuk zona. Atau bahkan kalau misalkan di daily atau misalkan di 4 jam, mungkin zonanya dari sini. Begitu. Makanya kalau misalkan kita amati zona lebih kecil, contohnya maksudnya begini. Jadi tadi kita udah marking zona di time frame besar. Terus kita cari trigger di time frame kecil, cari acuannya. Jadi ketika kita kena SL itu selisihnya cuma dikit. Anggap aja misalkan zona di time frame besarnya di sini. Kita ambil misalkan ambil buy-nya di sini. Jadi ketika dia break ke bawah, bawah ke yang ini, kita SL kita akan kena dan itu lumayan banyak memakan SL. Tapi kalau misalkan kita entry cukup di sini sampai ke sini, sekalipun kita kena SL, kerugian kita enggak sebesar yang tadi gitu. Makanya saya cuma pakai time frame 5 menit, itu juga cuman dipakai untuk scalping. Oke. Itu konsep dasar ya. SND. Sebenarnya kalau misalkan SND itu kan klasik sebenarnya. Awal-awal saya kenal SND saya nggak terlalu tertarik. Karena SND ya apa sih SND itu kayak SNR. Kebanyakan trader itu kan kebanyakan itu acuh terhadap yang namanya SNR. Gitu kan, karena itu dianggapnya klasik lah, kuno atau kayak gimana. Kebanyakan trader lebih memilih indikator-indikator keren, tampilannya keren, padahal fungsinya nothing gitu kan. Kalau menurut saya nggak begitu ini terhadap indikator ya. Saya cuma lebih ke harga aja. Ketika harga sebelumnya sejarahnya ada di sini paling low, paling bawah, kemungkinan besar dia akan ke sini gitu. Kayak ini kan paling paling tinggi, harga paling tinggi di sini high-nya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan udah dari sini udah ke sentuh, besar dia akan ke sini gitu. Begitu, itu konsep dasar SND, konsep dasar banget. Nah, ternyata kalau misalkan kita mengkaji lebih jauh, lebih luas, SND itu sebenarnya kalau misalkan kita bahas lebih ke kontemporer ya, kekinian, SND itu lebih luas kajiannya dibanding dengan indikator-indikator lain seperti MA. Intinya dibandingkan indikator itu explore-nya menurut saya kurang. Justru kalau misalkan kita udah bener-bener paham apa itu SND, kita bakal nemuin kenapa sih ketika kita pasang indikator ini kok dia nyuruh kita untuk, atau misalkan ngasih sinyal ke kita untuk buy atau sell. Karena kalau misalkan kita udah paham SND, dari SND itu udah dijelasin. Begitu. Terus emang Bang bisa ngobrol gitu, emang Abang udah tahu indikator apa aja yang udah pernah dipakai? Terus terang gini ya. Terus terang dulu lumayan cukup lama saya nyari-nyari indikator itu bisa hampir ribuan indikator loh yang saya cari. Hasilnya sama, nggak ada yang memuaskan. Mungkin maksimal sekitar 75-80% akurasinya begitu. Dan itu kebanyakan saya pakai indikator itu nggak paham kenapa sih si indikator ini ngasih sinyal begini, kenapa indikator ini ngasih sinyal begini. Sampai akhirnya saya ketemu dengan sebuah metode SND dan saya bisa sampai paham harga-harga, pergerakan-pergerakan begitu. Sampai kalau misalkan kita bahas misalkan pola ya, kita kesampingin dulu indikator, kita pola HNS misalkan, head and shoulders. Kalau misalkan kita paham SND, di sana bakal dikupas tuntas. HNS itu ternyata nothing. QM level, Quasimodo, nothing. Apa bedanya QM sama HNS?
gitu. Makanya semua pola, semua metode, semua indikator itu menurut saya itu hanya apa ya, kayak semacam gini, kayak misalkan ada profesor kategorikan ini adalah pelopor. Profesor ini pernah mengeluarkan sebuah metode A misalkan begitu. Beberapa dekade, beberapa waktu mendatang ada profesor baru. Profesor baru ini ngebuat metode baru dengan mengadopsi dari si metode profesor A tersebut gitu. Jadi sebenarnya sama, cuman bahasanya beda gitu. Dan di trading juga begitu, banyak banget mentor yang ngeluarin metode-metode baru. Padahal itu sebenarnya secara konsepsi, secara prinsip itu sama gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah metode, banyak banget hal-hal yang harus bahasanya ya, HNS, QM, apalagi itu banyak banget lah. Apalagi istilah-istilah trading ya, ada FTR, ada flag limit, ada range flag, ada banyak banget lah pokoknya. Kalau misalnya kita kalau kita misalkan belajar dari SND, semuanya bakal dibahas tuntas, bener. Saya nggak ngada-ngada ya. Begitu. Lanjut. Kopi santai dulu. Oke, sekarang kita bakal bahas konsep atau prinsip harga nih. Saya kasih harga nih. Kita tahu ya ini lagi biris ya. Dari sini datangnya biris. Oke, sorry. Cara saya berjelas. Dari sini biris. Dari sini biris. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kemudian dia reversal. Oke, titik reversal tadi udah tahu ya. Titik reversal bukan titik. Alasan kenapa dia balik harga biris dari sini. Di sini dia harus reverse atau mantul. Kita tahu alasan pertama tadi udah dijelasin ya, SND. Di sini ada zona di sini. Zona demand. Jadi kemungkinan besar dia bakal reverse. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ini yang menarik. Karena ketika saya entry adalah seperti ini. Saya adalah tipikal orang yang mungkin kalau misalkan ketinggalan tren, saya bakal menunggu. Oke, dari sini kita lihat ini ada sebuah base ya, zona. Sebenarnya ini zona ya. Dari sini ke sini zona. Zona tersebut di break ke bawah. Oke. Kemudian mulai balik lagi ke atas. Break lagi ke bawah, koreksi lagi dan break lagi ke bawah. Ini disebutnya kan pola DBD ya. Drop, base, drop, base, drop, base, drop. Kalau kita tarik lurus, trennya ada jadi biris gitu. Oke, tadi kita udah bahas bahwa ini adalah sebuah pola. Ya, ada yang bilang ini polanya drop, base, drop. Drop, turun, base itu koreksi sebenarnya. Cuman mungkin kalau di sini lebih ke koreksi kecil ya, base itu. Jadi ini biasanya kalau misalkan ada yang warna hijau gini, atau misalkan ada shadow gini, ekor gini, itu sebutnya koreksi base. Base, drop, base sini yang hijau ini, drop lagi, terus dia buat base lagi, drop lagi. Nah, ciri-ciri dia bakal reverse yang pertama tadi kan ada zona di sini. Yang kedua, ketika dia mulai naik, mulai reverse, seenggaknya ada swing high. Harga tertinggi sebelumnya itu berarti yang ini kan, ini harus ke break dulu. Oke, saya marking lebih dalam biar semuanya paham. Ini udah masuk ke tahap, oke salah, sorry, udah masuk ke tahap cukup jauh, cuman biar semuanya langsung kepada prinsipnya. Oke, bentar saya perjelas dulu. Oke, kita awali dari sini ya. Anggap aja ini adalah zona base dulu.
atau misalkan ya ini zona ya, harga datang dari sini, kemudian dia ke break, oke, ke break ke bawah, terus membuat zona lagi. Zona laginya mana bang? Ini nih zona laginya. Iya emang SND itu emang sebenarnya agak rumit ya, karena kita harus bener-bener jeli gitu kan, buat ngelihat harga, buat ngelihat pergerakannya gitu. Itu zona yang kedua. Bentar, nanti saya jelasin dulu. Terus dari sini sampai ke sini. Oke. Sebenarnya kan kalau misalkan kita amati pergerakannya kan begini. Dari sini harganya ke sini. Nah, ketika dia nge-break, zona buat sell itu adalah yang ini tadi. Ini ya, tadi zona persatu ya. Coba lihat, perhatikan gambar, perhatikan candle atau harga. Ketika dia mulai break terus dia reverse ke atas, bukan reverse, koreksi ke atas, dia masuk zona ini kan, ya kan, zona pertama ini, kotak pertama ini. Di sini adalah titik entry buat sell. Kemudian break lagi. Ketika dia udah mulai koreksi lagi, kita bakal ambil sell lagi di zona yang kedua ini, kotak yang kedua ini ya. Masuk nggak tuh? Masuk kan? Masuk. Langsung dia break lagi ke bawah. Kita dari sini satu entry di sini aja. Ini tempo 5 menit ya. Dari 56,22 sampai sini 45, oke 46 aja ya. Berarti tadi dari kurang lebih dari 56 ke 46 itu udah berapa poin, berapa pips gitu yang bisa diambil profitnya. Begitu. Menariknya, kalau misalnya kita bicara mengenai reverse atau misalkan pembalikan, begini pembalikannya. Ini nih yang menarik. Bentar. Aduh. Susah, bentar, biar saya hapus dulu semuanya. Oke, kita marking lagi ya. Kita marking lagi yang tadi. Yang tadi itu kan ini kan zonanya kan ini kan. Ya kan? Yang ini kan. Oke, dari sini sampai ke sini ya kan. Nah, ini kan bagus buat sell. Nah, ini begini nih. Coba kita persempit lagi zonanya. Persempit. Kita bakal nemuin zona sekitar di sini. Menariknya, ketika harga tadi turun terus, sekarang dia mulai nge-reverse, mulai naik. Harusnya kebanyakan trader kan bakal ambil sell di sini. Di sini, kenapa ambil sell di sini? Karena ini adalah zona supply terdekat atau base terdekat. Saya bilangnya ini base ya, base terdekat. Ketika kita ambil sell di sini, harusnya kan dia turun karena pola atau misalkan trennya kan sedang turun. Tapi kemudian dia malah nge-break ke atas. Oke, jadi zona yang ini di break ke atas. Berarti tren bearish atau tren turun udah mulai dilawan oleh si buyer. Karena di sini juga tadi kan kebetulan ada sebelah kirinya jauh sana kan ada zona demand. Makanya di sini tadi yang pertama dia mungkin kemungkinan besar dia akan reverse. Yang kedua, zona ini yang terdekat, zona terdekat ini kan zona terdekat atau swing high terakhir ke break. Ketika dia ke break, ya udah, berarti kita tinggal ambil buy karena kemungkinan besar tren turun udah habis gitu. Oke bang, kalau misalkan kita ambil sell di sini terus misalkan kita pasang SL di sini, SL kita kena langsung kita biasanya gimana? Saya biasanya gimana? Langsung ambil buy, switching buy atau misalkan saya nunggu dulu apa gimana? Nah, ini biasanya kalau misalkan zonanya ini agak jauh,
Ini kan zona, ini kan zona, ini kan zona, ini kan zona. Kalau misalkan di sini kalau misalkan saya kena SL, terus di sini misalkan zonanya terlalu dekat begini, biasanya saya nggak langsung pasang buy, nggak begitu. Karena ini kalau misalkan saya langsung pasang buy, ini takutnya dia sedang break ke atasnya nggak begitu jauh. Makanya saya tunggu dulu biasanya, tunggu dulu. Ketika dia balik ke sini, saya bakal ngambil buy di zona ini. Kalau misalkan kita marking lagi, sebenarnya ini kan jadi zona baru tuh. Dari sini ke sini, ini titik entry buat buy gitu. Lanjutnya gimana bang kalau misalkan udah di sini udah buy? Misalkan kita ambil buy di sini ya, dia break terus dia ada koreksi dikit, terus dia naik ke sini, nah ke sini, ini kan zona nih, ini swing low terakhir. Kalau swing low yang merah ini nih, lihat nih, kalau swing low terakhir ini di break ke bawah, kemungkinan besar uptrendnya atau tren naiknya mungkin udah cuman cukup sampai di sini. Nah, udah kayak judul lagu ya. Makanya begitulah intinya, ketika awal tren kita entry, sebelum ada swing high atau swing low yang ke break, kita jangan close dulu aja deh. Itu udah berapa poin, berapa pips yang bisa kita ambil begitu. Nah, terus di mana dong bang kita harus exit atau misalkan close entry? Ya, kita cari sebuah swing low. Kalau misalkan lagi uptrend ya, swing low yang ke break dari sini. Ini kan ini kan HH ya, higher high gitu. Terus dia masih koreksi, terus dia naik lagi. Oke, anggap dia masih uptrend. Ini kan swing low terakhir, harga terendah terakhir tadi ini di sini kan. Lihat, ketika dia turun, dia harga sekarang kan harga yang ini kan udah ngebreak harga yang ini. Kemungkinan besar berarti dari sini sampai sini dia bakal lanjut ke bawah begitu, karena yang ini swing low yang ini atau base yang ini udah ke break ya kan. Itu di 5 menit begitu. 5 menit sekalipun gold, sekalipun time frame 5 menit itu udah jauh banget hitungan poinnya, hitungan pipsnya. Makanya kalau misalkan pengen main di time frame yang lebih besar, pengen entry di time frame lebih besar, caranya sama ya seperti ini. Mungkin lotnya harus lebih kecil karena setiap koreksi dia bakal nyampe ratusan poin atau ya gitu. Makanya saya cuman main di time frame 5 menit buat scalpingan gitu. Cukup segitu dulu kali ya, buat dasarnya aja dulu. Soalnya kalau misalkan langsung banyak takutnya ntar gak malah pusing ya kan buat nyernanya. Tapi mungkin kalau misalkan ada kalimat atau misalkan bahasa saya yang kurang dimengerti, silakan tanyain aja langsung, entah itu di grup atau japri. Karena emang pasti harus pelan-pelan sih belajarnya. Saya juga cukup lama mempelajari SND. Oke, cukup gitu aja, saya mau lanjut ngopi dulu.